Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 6 Agustus 2022, Sabtu pertama di bulan Agustus yang dikhususkan sebagai Sabtu para imam. Kita berdoa untuk para imam agar mereka semakin 3S, semakin suci, setia, dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita merayakan pesta Yesus yang menampakkan kemuliaannya, atau dikenal dengan sebutan transfigurasi. Yesus yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor kepada 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa sih kok Yesus menampakkan kemuliaannya di gunung? Kenapa tidak di bait Allah atau di tepi pantai? Bagi orang Israel, gunung merupakan simbol kehadiran Allah, seperti Musa yang mendapatkan wahyu Allah di Gunung Sinai. Seperti Elia yang berdoa dan persembahannya diterima oleh Allah, dan itu terjadi di Gunung Karmel. Dan kini di Gunung Tabor ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang sedang berbicara dengannya, yakni Musa dan Elia. Penampakan kemuliaan Yesus ini ingin menegaskan keilahian Yesus sebagai Mesias yang diurapi Allah. Dalam Gereja Katolik, perayaan ini secara resmi dirayakan pada tahun 1457 yang menjadi ungkapan syukur atas kemenangan tentara Kristiani yang memukul mundur pasukan Ottoman di Belgrado, Serbia. Oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2002, peristiwa transfigurasi ini dimateraikan dalam doa rosario di peristiwa terang yang keempat. Hari ini kita hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 28b sampai dengan 36. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Banyak sekali aksi-aksi dalam film superhero yang punya 2 kehidupan, sebagai manusia biasa dan sebagai superhero.
Contoh Bruce dalam film Hulk. Ia seorang ilmuwan, dokter yang jenius. Namun kalau marah, ia berubah jadi buto hijau. Raksasa besar bernama Hulk. Saya kira banyak karakter lainnya yang bisa kita sebut seperti Superman, Batman, Wonder Woman, Spider-Man, Catwoman, dan lain-lain. Namun, jangan menyamakan pribadi imam seperti superhero yang punya dua kehidupan. Ada umat yang suka mengatakan, kalau Romo nggak pakai jubah, namanya Lucky. Kalau pakai jubah, baru Romo Lucky. Emang superhero kah? Sahabat setia gumur yang dikasihi Tuhan, perayaan Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, ingin menegaskan diri Yesus yang sejati melalui suara yang terdengar dari awan yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Semakin menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah. Penampakan kemuliaan ini ingin meneguhkan hati kita, juga hati para murid Yesus, supaya iman mereka tidak goyah ketika menyaksikan sengsara dan wafatnya di kayu salib. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, Musa dan Elia datang untuk bersama-sama menyatakan maksud tujuannya datang ke Yerusalem. Nampak sekali relasi yang dalam antara Yesus dengan Bapanya yang senantiasa dijalin dalam doa. Demikian pula dalam peristiwa penampakan kemuliaan ini terjadi dalam doa. Tetapi apa yang terjadi dengan para murid yang diajak untuk menemani Yesus berdoa? Mereka semua didapati sedang tertidur. Sahabat setia gumur yang dikasihi Tuhan, acap kali dalam hidup ini kita pun tertidur, alias tidak sadar dan tidak menyadari karya Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Lebih mudah bagi kita untuk bersungut-sungut dan menggerutu atas segala yang kita alami, ketimbang kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita terima hari ini. Mari kita bangun dari tidur kita dan menyaksikan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa, yang senantiasa dikaruniakan dalam hidup kita. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.